Ini pasti Mama masih mikirin soal kebakaran itu kan? Iya. Mama jelas-jelas kurang puas dengan hasilnya. Seharusnya kita bisa lebih menghancurkan Al lebih dari ini. Mami, kalau menurut aku kebakaran Maharatu itu udah cukup besar loh. Mama bisa bayangin nggak seberapa kerugian yang Aldebaran itu alamin? Ini saya sangat yakin, Ren. Orang yang membakar pabrik adalah orang yang sama yang mengambil data dan mensabotase kecelakaan saya sama Andin. Dan ini pasti bosnya Restu. Iya Pak, dan yang mereka kerjakan itu sangat rapi Pak. Sampai tidak ada bukti di lokasi. Dan begini Pak, dari kepala keamanan yang melaporkan ke saya, ternyata tiba-tiba orang yang harusnya mengamankan di saat kebakaran itu susah dihubungi Pak. Kamu yakin? Betul Pak. Jadi memang sudah berkali-kali dihubungi tapi tidak bisa juga. Dan ternyata setelah di cross check, orang itu menggunakan identitas palsu Pak untuk masuk perusahaan kita. Itu kuat dugaan, berarti dia ini terlibat dengan kebakaran tersebut. Sama seperti Restu yang berhasil menyusup ke perusahaan kita Pak. Rencana mereka memang sangat rapi. Sampai bisa menyusupkan orang ke perusahaan saya tanpa kita curiga. Siapa orang ini ya? Mereka benar-benar pandai mengecoh saya. Oke. Mulai sekarang perketat lagi pengawasan. Ya. Penjagaan diperketat, orang ditambah. Mira, kamu koordinasi sama HRD. Cek semua background orang yang kerja sama saya di sini. Jangan sampai ada identitas palsu. Paham ya? Paham Pak. Saya juga ingin laporan mengenai perusahaan Pak. Ada beberapa masalah dan juga masalah yang dalam Maharatu. Ya itu dia Pak. Seperti yang saya sudah bicarakan sebelumnya. Memang kita perlu dengan adanya konsultan bisnis Pak. Untuk mengurus segala masalah yang ada di perusahaan ini. Iya, dan apalagi pabrik kita baru terbakar Pak. Kita harus menyusun dari awal untuk masalah produksi dan lainnya. Ya, saya juga udah mikirin saran kamu itu matang-matang kok. Oke. Cari ya konsultan itu ya. Yang bisa kerja dengan benar tapi. Masuk. Permisi Pak Al, ada yang ingin bertemu dengan Bapak. Siapa? Wih, lu balik ke Indonesia kenapa nggak ngapain? Apa kabar? Baik. Sa, duduk Sa. Oh iya, kalau gitu saya tinggal dulu ya Pak. Baik, alhamdulillah. Baik. Aku masih beberapa hari lah di sini belum lama. Gue lebih turut prihatin ya soal kejadian pabrik Maharatu. Ya. Ya Al, beritanya udah ramai di media. Kayak kelihatannya besar ya. Saya ikut prihatin ya Al. Ya, memang cukup lumayan besar sih, Sa. Cuman sedikit yang bisa diselamatkan lah. Barang-barang, pabrik. Cuman kalau tenaga kerja ya alhamdulillah semuanya selamat, cuman ada yang luka ringan. Ya makanya sekarang agak sedikit pusing. Ini barusan lagi ngebahas juga sama Randy sama Namira ini, by the way. Asisten gue baru. Halo. Jadi ini Randy baru nemuin fakta. Ada indikasi memang disabotase. Ada orang dalam. Mama tuh lagi kenapa sih? Ini pasti Mama masih mikirin soal kebakaran itu kan?
Iya. Mama jelas-jelas kurang puas dengan hasilnya. Seharusnya kita bisa lebih menghancurkan Al lebih dari ini. Mami, kalau menurut aku kebakaran Maharatu itu udah cukup besar loh. Mama bisa bayangin nggak seberapa kerugian yang Aldebaran itu alamin? Dan ini pasti berefek kok. Signifikan banget, Mam, efeknya sama perusahaan Aldebaran. Dan aku yakin ya, Mam, Aldebaran itu pasti tahu kalau kebakaran ini disabotase. Dia pintar, Mam. Dan pabriknya itu eksklusif. Dia pasti tahu kok. Iya, kamu benar, Marsha. Al pasti tahu itu. Dan nantinya pasti akan lebih sulit lagi untuk kita menyabotase bisnis-bisnis Al lainnya. Karena Mama yakin sekarang Al akan lebih hati-hati. Dan Mama yakin dia pasti akan memperkuat keamanannya. Sementara sampai sekarang Mama belum tahu strategi apa yang akan Mama lakukan. Kemarin itu mudah karena Al sedang umroh, tapi sekarang dia sudah ada di sini. Kita harus lebih hati-hati lagi. Iya, Mam, pasti. Makanya Marsha, kamu harus cepat-cepat masuk ke dalam perusahaan Aldebaran supaya kita tidak melakukan tindakan gegabah. Ya. Mama tenang aja. Aku yakin lewat Abimana aku pasti akan bisa mendekati Al dan bisa masuk di perusahaannya. Sorry ya, selama lu balik ke Australia gue jarang komunikasi sama lu. Soalnya banyak banget masalah, Bi. Dia nyerang pribadi sama nyerang bisnis lah sekarang. Makanya lagi agak pusing nih gue. Barusan pabrik pakai kebakaran. Tambah berat lagi nih. Belum masalah pribadi kan. Makanya tadi baru dibahas juga untuk datangin konsultan untuk bantuin gue. Supaya perusahaan bisa berkembang kalau lagi ada situasi kayak begini lah. Konsultan bisnis. Ternyata seberat itu ya sampai kamu harus cari konsultan bisnis. Ya lumayan lah, Sa. Kalau misalkan nggak nyari konsultan bisnis, saya juga berat ngurus perusahaan sendiri. Randy juga masih banyak yang diurus. Namira baru di sini. Belum bisa bantu banyak juga kan. Makanya satu-satunya jalan ya hire orang baru. Konsultan yang memang ahli di bidangnya. Gue kayak bisa rekomendasiin seseorang nih. Iya lo ada apa? Dan insya Allah dia bisa bantu lo untuk ngatasin masalah bisnis lo. Dia juga bisa membantu rencana pengembangan bisnis lo supaya lebih besar. Cuman gini sih, Be. Ini terkait masa lalu sama gue dulu ya. Perusahaan gue juga lagi disusupi orang kan. Gue harus hati-hati nih sekarang milih orang. Maaf Pak, apa perlu kita cek dulu background orang tersebut? Harus sih. Itu pasti sih, Ren. Cuman lo ini memang kenalan banget nih. Lo secara pribadi. Dan lo tenang aja. Gue kenal baik sama nih orang. Dan dia handal. Gue bisa jamin kemampuannya dia. Lagian juga konsultasi bisnis itu memang spesialisasinya dia. Lo pernah kerja sama dulu? Ya, gue kenal secara pribadi. Selain partner bisnis, dia juga teman baik gue. Ya, oke lah kalau memang datangnya dari lo, gue percaya. Ya, lo kan juga pasti selektif milih orang lah. Jadi nanti tinggal diaturin aja waktunya, Ren. Ya, aturin Abi ya. Oke, gue akan atur secepatnya ya. Dan kebetulan dia juga baru balik ke sini dari Amerika. Dan dia lagi bangun kantor untuk jasa konsultannya itu. Oh, pas banget ya. Oke lah. Ntar aturin aja ya. Oke. Perasaan udah bener nih gue nyatetnya bagaimana ya? 1. Loh, 2. Ini kemari. Lah bener banget.
Boem! Iya, lu nyisir. Apaan sih lo? Gerawakan aja. Lama banget nih panggil lu ah. Bantuin gue ini nyatet ini bagaimana urusannya? Gue lagi di dalam beresin. Tuh. Beresin apaan lu? Hampers. Ya, Ini aja tugas lu nulis-nulis. Ya maksud gue bantuin nyatet ini biar agak salah gitu. Oh enggak. Soalnya apa? Resikonya gede. Tanggung jawab lu. Percuma gue manggil lu. Tau-taunya ujung-ujungnya nggak ada solasinya. Usah daripada soal asem nih lakban. Pala lu gue libet. Jadi lu gak butuh gue nih. Au amat. Gue pagi angguran. Nih gue tuh ya, lang nih. Ada orang begitu. Mas Randy, saya benar-benar menyesal melihat tadi Mas Randy ditegur sama Pak Al. Ya gimana ya, Nam? Itu memang kelalaian saya, kesalahan saya. Yang harusnya saya bertanggung jawab atas masalah ini. Mas Randy tenang aja ya. Nanti saya bantuin untuk mengungkap siapa dalang dibalik semua peristiwa ini. Makasih ya, Nam. Kamu selalu bantu saya. Ya kan gantian, Mas Randy selama ini bantuin saya juga. Wah, baju lebarannya banyak nih. Kita tinggal ganti-ganti ya. Ini mobilan kamu. Adek. Warnanya banyak. Adek pasti nyari bola ini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Ada papa. Iya sayang. Iya papa. Gimana? Kebakaran itu. Cerita sama mama. Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, Ma. Iya, mama tahu kamu gak kenapa-napa, tapi kan mama pengen tahu ceritanya. Mama khawatir. Gimana kejadiannya? Iya, kejadian lebih lengkapnya sih aku juga masih belum tahu kenapa. Cuman ya alhamdulillahnya nggak ada korban jiwa juga. Ya aku juga nggak tahu nanti kalau udah ada investigasi dari kepolisian nanti aku ceritain ya. Nah, intinya aku nggak apa-apa. Nggak ada korban jiwa juga. Ya Allah, kenapa Mama jadi seperti ini ya? Mama kelihatan sedih. Mama cuman melamun. Pak Bos, lihat anak-anak lagi pakai baju baru, nyobain baju baru. Itu adek, kakak, lucu ya? Pantes Papa ngeliat tadi kok masih ada labelnya ini. Ada baju baru. Iya. Ganteng sekali. Ini Kakak Rena juga baju baru. Iya, banyak banget. Cantik sekali kayak Mama ini. Itu di situ. Ini nih bolanya nih. Ini nih bola, Adek. Aku seneng deh, Pak. Sebentar lagi Lebaran. Tapi aku masih kangen sama bulan Ramadan. Kita bisa sahur bersama, buka bersama. Pokoknya seru, Pak. Iya, nggak cuman Rena, semua orang juga pasti kangen sama bulan Ramadan. Tahu nggak? Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan juga. Tahu, 17 Ramadan kan? Iya, betul. Siapa sih yang ngajarin? Mama ya? Mama ngasih tahu dulu ya? Iya, makanya Ramadan itu bulan yang istimewa. Di bulan Ramadan itu semua pahala, semua ibadah yang kita lakukan itu nilainya berkali-kali lipat. Makanya banyak sekali yang rindu sama bulan Ramadan. Ya kalau bisa sih tiap bulan itu menjadi bulan Ramadan. Jadi pahala yang kita kerjakan itu nilainya sangat tinggi, sayang. Oh iya, Pak. Waktu kebakaran tadi, Papa nggak kenapa-napa kan? Enggak, sayang. Papa nggak kenapa-napa. Papa sehat. Doa dari Rena juga, dari Askara, dari Cusmirna, Mama, Miss Kiki, semua orang yang doain Papa sama teman-teman di sana. Jadi nggak apa-apa, sayang. Dan nggak usah mikirin hal-hal yang lain ya. Ya meskipun dapat musibah kebakaran, tapi tetap harus bersabar. Tetap harus bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena Papa masih selamat. Papa masih bisa kumpul. Masih bisa kumpul di sini bareng-bareng.